Nama saya Muhammad Novel Aziz dengan NIM 24051204001. Saya ingin menjelaskan tentang website yang saya buat, yaitu website portofolio. Ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk bootstrapnya saya menggunakan Tailwind. Oke, kita akan lanjut ke kode dan tampilannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pada viscode-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 file HTML yang saya gunakan. Yang pertama ada index, kemudian experience, project, dan kontak. Kita akan langsung melihat tampilannya secara langsung. Oke, di sini saya akan bagi menjadi 2. Yang pertama kita akan melihat dari index.html. Saya di bagian navbarnya saya kasih nama home. Kemudian di sini adalah yang menjadi penanda kalau saya memakai Tailwind. Kemudian juga ada style.css yang ini akan menjadi tambahan untuk tampilannya. Kemudian di sini ada juga AOS yang ini digunakan untuk animasinya. Lanjut kita ke arah header. Di sini di bagian pojok atas saya menggunakan font bold yang dimana maksudnya adalah teksnya itu tebal dan juga teks blue yang berarti warnanya biru. Kemudian kita lanjut. Di sini navigation-nya ada 4 seperti yang ada di atas. Ada 4 HTML dan juga di sini juga ada sistem hover yang dimana kalau semisal dia mouse-nya mendekat ke arah teksnya itu akan berubah warna. Kemudian di sini ada theme toggle button, itu maksudnya adalah untuk mengatur di bagian yaitu di bagian sini dark mode dan juga light mode. Oke. Kemudian kita akan masuk di bagian setelah header ada home section. Itu tampilannya yang ada di sini ada 3 objek yang menjadikan saya taruh di home section. Itu ada gambar anime yang pertama. Sebenarnya ini ditaruh di sebelah kiri. Jadi kalau kita berbesar dia akan ada di kiri dan juga kanan. Namun jika dikecilkan dia akan ada di atas dan juga di bawah. Kemudian kita lanjut ke di about section, itu ada gambar profil saya yang dimana ini juga memiliki sistem AOS, yaitu letaknya yang ada di ini. Kalau kita ke atas dulu, nah tiba-tiba muncul ke bawah dan ini muncul ke kanan. Untuk pergantiannya itu ada di kelas ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan di bagian CS nya saja. Lanjut saja langsung di deskripsi. Nah, di sini juga ada yang mengatur untuk bagian gerakan animasi seperti ini. Ini diaturnya di bagian JavaScript. Kemudian kita akan lanjut
saya juga menaruh beberapa sosial media saya, ada Instagram, FB, LinkedIn, dan juga GitHub di sini. Dan footernya saya simple seperti ini, dan juga ini konsisten di semua halaman. Kemudian di bawah ini untuk bagian scriptnya ada AOS dan juga script.javascript. Kemudian kita akan lanjut untuk experience. Kita klik. Di sini saya menampilkan pengalaman saya ketika saya SMA dan juga kuliah. Jadi pengalaman saya ada 3, yaitu pertama menjadi graphic designer, graphic design teacher, dan juga Internet of Things student. Ini sama dari atas sampai header, ini sama bentukannya. Jadi kita akan langsung ke experience section, yaitu di sini. Nah, sebenarnya ini kalau kita perbesar, dia akan sebenarnya kalau kita perbesar, saya mengaturnya menjadi bergantian. Jadi ada di sebelah kiri ini untuk keterangan dan juga foto. Lalu selanjutnya di experience 2 saya balik begitu. Untuk AOS-nya pada bagian ini fat right, kemudian fat left, dan seterusnya sampai footer dan script juga sama konsistennya. Untuk bagian project saya akan jelaskan, kita akan langsung di sini. Oke. Untuk project di sini juga sama, dari atas sampai header juga sama. Bagian project saya menggunakan tailwind yang bentuknya seperti ini. Ini kalau kita atur jadi seperti ini, dia akan antara menyesuaikan ukuran tiap kotak. Kalau kita atur bagian calls 3, misal kita klik ada 2, maka ini akan menjadi 2 kolom seperti ini. Karena di sini saya ada 3 untuk karena ada 9 project, jadi saya menggunakan 3. Oke. Lalu kemudian di project 1 sampai project 9 ini codingannya hampir sama bentukannya. Jadi saya menggunakan ahref untuk langsung mengarah ke link Instagram. Jadi sebenarnya ini project saya sudah pernah saya klik di saya upload di Instagram saya. Kemudian classnya di sini ada card yang nanti itu dia akan mengarah ke style.css, dan nanti ada settingannya sendiri. Jadi tentang gerakan seperti ini, gerakannya itu ketika mouse mendekat maka dia akan naik gitu. Kemudian ini image short juga sama, diambil dari folder, kemudian dan seterusnya seperti ini bentukannya, simple sampai project ke 9.
Kemudian di sini selanjutnya adalah skill saya. Saya mempunyai 6 skill, yaitu ada CorelDRAW, Figma, Visual Studio Code, Canva, Photom, dan CapCut. Untuk di sini saya calls-nya ada 3, gap-nya 6. Kemudian untuk EOS-nya yaitu zoom in. Jadi andai kata kita ke atas dulu kemudian ke bawah, maka gerakannya akan seperti ini. Zoom in gambar. Nah, ini dari image-nya juga. Dan pole semi pole ini pakai tailwind seperti biasa. Dan juga sampai sini. Footer dan scriptnya sama. Dia di kontak.html. Kita akan lanjut. Untuk bagian sini saya membuatnya simple. Jadi cuman ada 2 objek yang ada di sini, ada platform dan juga gambar yang sedang bergerak. Kita akan lanjut di bagian contact section. Nah, bagian kiri ada gambar anime hue. Ini kalau tentang gerakan hue-nya ini juga di bagian animate shark. Itu nanti pengarahnya di style.css. Gerakan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kemudian bagian kanan formulir kontak. Jadi untuk bagian sini belum saya tambahkan backend. Jadi kan karena nggak ada database ya. Jadi hanya sekedar tampilan. Mungkin diketik masih bisa, cuman sini ya nggak bisa untuk dikirim kemana gitu. Jadi seperti ini saja. Dan sampai oke. Sama halnya. Ini dari setiap file itu emang sengaja saya gunakan dokumentasi seperti ini agar setidaknya bisa rapi gitu. Dan kita akan masuk ke dalam style.css. Ini pada bagian global style yang yaitu mengatur semua tampilan. Untuk ini di bagian body, ketika transition background colornya saya atur seperti ini. Kemudian di bagian sini scroll offset biar nggak ketimpa header saat navigasi. Kemudian di sini ada header. Saya atur customnya juga, yang dimana posisinya itu fix, nggak gerak. Jadi ketika di scroll dia akan masih ngikut. Dan seperti ini. Backdrop filternya blur, makanya kalau kita lihat dia ngeblur, dia masih bisa nembus. Dan ada box shadow di bagian bawah ini. Kemudian header kontainernya saya atur seperti ini. Kemudian ini di bagian temp toggle. Temp toggle itu kalau nggak salah masuknya di bentar. Mana ya dia temp toggle?
Nah, bagian header ya, bagian header. Jadi ini fungsi yang mengatur untuk perkara hovernya. Nah, hovernya. Dan juga bagian image. Jadi ketika mode gelap di sininya logonya itu mode terang. Ketika mode terang dia logonya mode gelap, bulan. Nah, ini yang bagian light dark mode-nya. Jadi ketika light mode, background colornya itu putih. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur bagian ini warna spesifik yang bagian teks-teksnya gitu. Jadi ada H3 dan juga P-nya. H3-nya itu yang bagian ini, yang bagian sini H3, dan P itu yang ini, yang kecil-kecil ini P. Kemudian di sini kita lanjut untuk card hover effect. Nah, card hover effect ini yang bagian sini. Nah, ketika dia didekatkan oleh mouse, dia akan naik. Nah, ini translate Y ini adalah mengatur untuk seberapa tinggi, dan ini box shadow untuk mengatur seberapa tebal bayangannya begitu. Kemudian ada typing cursor, yaitu ini digunakan sebagai, kalau nggak salah, typing cursor ya. Ini typing cursor ini digunakan untuk bagian blinknya. Coba kalau ini diubah warnanya. Coba, ini typing cursornya nih. Jadi di bagian home kan ada about me ini yang dia itu mengatur perkara animasinya. Jadi Ctrl C saja. Ini sebenarnya nanti akan lanjut ke, nanti bisa di JavaScript juga ada. Nah, kemudian di sini ada animasi shark itu yang tadi. Nah, jadi ada keyframe-nya itu yang nanti bakal nyambung ke JavaScript-nya itu. Kalau kita ada di sini mungkin 0,01, ya ini akan semakin lebih cepat gerakan view-nya. Saya menggunakan 1 saja biar lebih enak dipandang. Dan kalau ini bagian sini, ketika mouse-nya mendekat ke hijau, nanti dia bakal berhenti. Kemudian footer hanya sekedar ini saja, simple dan nggak terlalu banyak konteks. Kemudian di sini ada script.js, masuk ke bagian time toggler. Ini yang mengatur bagian light dan dark mode-nya.
Nah, ketika dia light mode, nanti dia akan menjadi di bagian sini itu dark mode. Kemudian dia ketika dark mode, maka di sini jadi light mode. Untuk sepenuhnya ini untuk mengatur perkara light mode dan juga dark mode. Kemudian di sini ada image fade slideshow. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini foto saya akan berganti-ganti. Jadi ada gambar anime dan juga gambar nyata saya. Tiap ini ada durasinya, ada 300, jeda pergantian gambarnya itu 5 detik. Ini 0,3 detik kalau salah. Ya. Di sini ada fungsi yang mengatur untuk ganti gambar. Ini fade out-nya. Kemudian ada type writer effect buat title yang tadi itu. Ini style.css yang bagian typing cursor ini tuh nyambung di bagian sini. Iya apa enggak ya? Oh ya. Nah, ini kalau dia itu selesai ngetik, jeda, mulai hapus lagi. Selesai, hapus, ganti teks. Dan itu saja bagian JavaScript-nya. Kita akan mencoba untuk melihat tampilan sepenuhnya. Jadi ada animasinya, AUS-nya. Ini bagian JavaScript. Ini Instagram. Dan GitHub saya juga. Oke, kemudian experience. Seperti ini tampilannya. Project dan skill. Sini. My skill saya. Kontak. Nah, seperti ini. Tampilan gelapnya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.